Oke, selamat datang teman-teman. Kita lanjut di part sekarang. Kita lanjut dari part yang kemarin atau yang sebelumnya. Sebelumnya kita udah konekkan antara program form utama ini dengan database yang terletak di data modul. Jadi ada adocon ya. Oke, kita kembali ke form 1 di form utamanya. Oke, sekarang kita akan menyiapkan dulu bahwa nanti kalau ada tampilan di admin, tampilan formnya itu tampil di sini, di tengah sini, di panel 1. Oke, kita masuk dulu ke unit satunya. Kemudian kita tambahkan prosedur tampil form. Oke, di sana frm sama dengan tform. Nanti kita tentukan form apa yang akan tampil, kemudian tampilnya ada di panel berapa, panel sama dengan panel. Tutup, tutup. Kemudian kita panggil di sini di bawah implementationnya itu prosedur tform 1 titik tampil form. Oke. Kemudian frm titik top, dia topnya di posisi 10. Kemudian frm left, ini adalah formnya nanti di posisi topnya ada di posisi 10 dan leftnya sebelah kiri ada di posisi 10. Kemudian frm visible, parent itu sebagai induknya, parent itu sebagai orang tuanya atau tempat untuk tampilnya itu ada di panel. Dan frm visible true, jadi pas saat panggil itu nanti formnya dia akan ditampilkan, karena kalau ditutup dia visible-nya akan false. Oke, ini nanti prosedur ini nanti yang akan dipanggil untuk memanggil form. Oke, kita lanjut. Sekarang kita kembali ke formnya. Nah, kita akan coba untuk membuat login untuk ke admin. Oke, kita kembali ke database ya, database DB ujiannya. Kita akan isikan DB ujian, kita buka dulu. Kita akan isikan untuk login admin. Ini kita buat saja nama adminnya administrator. Oke, nomor handphonenya kita kosongin dulu, loginnya admin, passwordnya admin. Oke ya, nanti kita akan panggil yang kita gunakan untuk login ke admin. Oke, kemudian untuk yang di peserta juga kita coba buat satu peserta, itu NIP-nya 1001, 3 kali, nama pesertanya tes, nomor HP kita kosongin, usernya tes, password 123456, aktif 1 atau iya ya. Oke, kalau dia atau true ya, boleh ya, boleh yes no atau true false. Oke. Nah, kita kembali ke formnya.
Di form ini kita akan coba untuk loginnya. Nah, kita harus tambahkan untuk query. Query ini kita akan konekkan ke database Adocon ya. Dan nanti kita akan cek apakah inputan dari user dan password ini benar. Kalau benar akan masuk ke menu admin atau menu peserta. Oke, ini namanya Ado query-nya kita kasih Ado query gitu ya. Kemudian kita harus sambungkan connect-nya ke lokasi Ado connect-nya ada di unit 2. Oke, kita panggil unit 2 nya agar form 1 ini tersambung dengan unit 2 atau DB modulnya. Kita harus panggil, kita harus hubungkan dengan file use unit 2. Oke ya, kalau sudah ini nanti kalau dihubungkan ke connect-nya akan muncul di modul Adocon. Oke, kita simpan ya. Kemudian kita buat perintah untuk formnya. Oke, form loginnya. Kalau misalkan klik clear, nah ini kita klik 2 kali dulu clearnya. Apa yang akan dilakukan kalau misalkan klik tombol clear, yaitu edit 1 akan dibersihkan, clear, edit 2 clear, dan combo box 1 titik item tag item index itu diarahkan ke peserta, dan kursor akan diarahkan ke edit 1. Jadi fungsi dari set focus itu adalah untuk mengarahkan kursor ke objek tersebut. Jadi edit 1 dibersihkan, edit 2 dibersihkan, combo box 1 diarahkan ke defaultnya adalah peserta, dan edit 1 kursor diarahkan ke edit 1 set focus. Oke, kita kembali ke form. Kemudian di login kita akan coba untuk cek saat ngeklik login apa yang akan dilakukan. Oke, Ado query, terus kita akan coba untuk ke SQL nya ya, Ado query .sql clear. Jadi kita close dulu Ado query nya, kemudian kita clearkan SQL nya, kemudian Ado query kita kasih perintah. Perintahnya apa? Select, cari, tampilkan di mana dari tabel TB admin. Oke, kita cek dulu apakah dia di combo box-nya itu peserta atau admin. If combo box 1 titik text sama dengan, atau sorry, kita pakai item index aja, item index sama dengan 0, maka yang kita panggil adalah TB peserta. Where kita lihat komponen di TB pesertanya, user login password, where user login sama dengan A, N, password sama dengan B, N, aktif sama dengan yes, sorry, else dulu, else kalau dia berubah admin, ini kalau dia admin berarti yang harus dipanggil adalah select, tampilkan from TB admin where, di mana TB admin where user login password sama user login sama dengan A, N, password sama dengan B. Oke, koma, kemudian kita cek parameternya. Param dari A ini adalah edit 1 titik tag. Kemudian parameter dari
variabel b ini adalah edit2.tag. Add query, kalau sudah kita open. Jadi ini kita ngecek kalau combo box ini diarahkan dia peserta, dia akan mengakses ke tabel peserta. Apakah nanti cocok antara user dan password? Jika cocok, maka akan lari ke peserta. Kalau misalkan nanti admin, ke form admin. Oke, kemudian kita cek if add query titik record count lebih dari 0. Ini kalau query atau selectnya itu menemukan user dan passwordnya, maka jika combo box 1 titik item index sama dengan 0, maka yang muncul adalah back control 1 aktif back peserta ada di form berapa. Sebentar, kita cek. Peserta ini ada di peserta ada di tab index 1. 1 di peserta, kemudian else back control 1 aktif back 2. Tapi jika tidak ketemu else, akan muncul message box, message dialog, user dan password yang Anda masukkan tidak ditemukan di database. Kemudian mt information, kemudian mpok 0 untuk kembalinya. Kita buat begin end. Nah, di sini kita klik button 2 klik. Nah, setelah tidak ditemukan, dia akan kembali kosong biar nanti dia bisa ngulang lagi. Sekarang kita jalankan. Tidak ada error, dia akan tampil. Di sini kita coba untuk admin dulu. Admin tadi adalah password usernya admin, passwordnya admin. Kemudian kita coba login. Nah, kalau dia benar, dia akan masuk ke halaman admin. Kita coba logout. Logoutnya belum ada perintah. Kita coba memberikan perintah. Nah, kita ke tab sheet admin. Kalau diklik logout, akan ke yang ditampilkan adalah back control 1 aktif back 0, akan kembali ke halaman login, kemudian button 2 klik, dia akan kosong. Kemudian yang di peserta juga sama, kalau klik logout akan tampil ke tab sheet login. Kita kembali ke tab sheet login. Nah, pada saat tadi masukkan login, misalkan dari user login ke password, itu agar bisa menggunakan enter. Nah, caranya kalau misalkan habis dari login ini, setelah input tadi contohnya admin, kemudian enter, dia akan lari ke inputan password. Nah, caranya adalah gini. Perintah di event untuk enter itu adalah keypress. Nah, kalau teman-teman tahu bahwa kalau untuk enter itu kodenya adalah 13, kalau untuk escape 27. Itu dari mana?
dari teman-teman cari nanti informasi namanya kode ASCII. Kalau sempat nanti saya sertakan untuk daftar kode ASCII nanti ya. Ya, sekarang kita untuk kasus ini kita akan coba buat dari edit 1. Kalau keypress nya enter, dia akan lari ke edit 2. Oke. If key itu kuncinya sama dengan crash 13, maka dia akan melakukan kursornya diarahkan ke edit 2. Oke. Kalau misalkan dari edit 2 ini kita larikan ke keypress-nya, if key 13, maka dia akan lari ke combo box 1 set focus. Begitu juga untuk combo box-nya. Kalau misalkan untuk keypress, if key sama dengan crash 13, maka ke button 1 set focus. Jadi keypress itu fungsinya kalau misalkan tekan enter, contoh misalkan di edit 1 tekan setelah input tekan enter, dia akan lari ke edit 2, kemudian tekan enter dia lari ke combo 1, tekan enter akan ke login, kemudian kalau enter kalau benar dia akan ke yang dituju. Oke, kita coba hasilnya seperti apa, kita run ya. Ini kita contoh, ini untuk admin enter. Nah, ini fungsi enter keypress tadi itu adalah setelah kita ketik admin, begitu enter akan lari ke edit password, kemudian admin. Nah, setelah admin dia akan lari ke combo box. Ini bisa pakai panah atas panah bawah di keyboardnya. Oke, setelah enter login. Nah, dia akan masuk ke menu admin. Oke, kita logout kembali ke menu login. Nah, sekarang kita akan coba peserta. Tadi peserta user loginnya tes, passwordnya 12345, enter, login. Nah, kalau terjadi kesalahan nanti akan muncul ini, user dan password yang Anda masukkan tidak ditemukan di database. Oke, kembali untuk inputnya, tes password 1234556. Kalau berhasil dia akan ke tab sheet peserta, karena yang dipilih adalah peserta. Oke, paham teman-teman? Jadi itu penggunaannya. Jadi mulai dari tadi yang sebelumnya database sudah disambungkan ke formnya, kemudian formnya sudah disambungkan dari Adobe query-nya ke database, kemudian dari database itu select untuk isian dari tabelnya itu. Oke, kita ulas kembali bahwa ini Adobe query ini adalah untuk mengecek isi dari tabel. Tabel apa yang dicek pas saat klik login ini? Jika combo box 1 adalah peserta, maka yang dicek oleh Adobe query adalah select bintang from tabel peserta, di mana user login sama dengan A, variabel A, dan password variabel B. Variabel A dan variabel B inputannya dari mana? Dari edit 1 dan edit 2. Nah, kembali ke atas, jika combo box-nya isinya adalah admin, maka yang dicek adalah ini, di TB admin, dan user login dan passwordnya sama. Untuk variabelnya inputannya dari mana? Dari edit 1 dan edit 2. Kemudian di open, kemudian dicek apakah ditemukan data peserta atau admin dengan user dan password seperti yang diinput di edit 1 dan di edit 2. Jika iya, nah iya itu adalah kalau datanya lebih dari 0. Berarti misalkan ada ditemukan satu data, berarti dia sudah dianggap sudah diketemukan. Nah, diketemukannya berupa apa? Kalau yang diketemukannya berupa peserta, berarti dia akan lari ke tab sheet 1.
peserta. Kalau dia berupa admin, dia akan ke tab sheet admin. Nah, tab sheetnya di mana? Di sini. Admin ini di tab sheet 2, peserta di tab sheet 1. Nah, ini angka tab sheet ini kalau dia tab sheet 1 itu indeksnya adalah 0. Kalau tab sheet 2 indeksnya adalah 1, tab sheet 3 indeksnya 2. Oke, paham ya? Jadi kalau di Delphi itu mulainya adalah dari 0, bukan dari 1. Jadi field database atau field tabel itu juga dari 0. Kemudian grid, kolom dari grid itu juga dari 0. Oke, paham teman-teman? Nah, nanti kalau kurang paham nanti bisa di kolom komen bisa tanya ya. Nah, ini dari user atau dari form login, kodenya segini, ini sudah bisa lari ke, udah ada pilihan lari ke peserta atau lari ke admin. Nah, ada poin penting di sini yang dipakai untuk menentukan kemana. Nah, itu di sini di saat login ini dia peserta itu di combo box itu, dan semua nanti fungsinya menggunakan if. Jika combo box itu isiannya adalah peserta, maka nyarinya yang di sini. Dan jika yang di combo box item indexnya bukan peserta, berarti di sini. Dan ini sama-sama berupa user password. Nah, variabelnya di mana? Di A dan B ini. Nah, kemudian kalau diketemukan apakah dia peserta atau dia admin. Kalau dia peserta, lari ke tab sheet 1. Kemudian kalau dia ditemukan berupa admin, berarti di tab sheet 2. Oke, paham ya? Dan ini ada tambahan untuk fungsi message dialog. Ini adalah untuk memunculkan pesan dialognya atau pesan atau dialog pesan. Nah, di ini MT informationnya ini bisa diganti. Itu ada MT information, ada MT confirmation, ada MT warning, dan lain sebagainya. Nanti kedepannya akan saya cantumkan satu persatu. Oke, sampai di sini paham? Kita sudah bisa login ke halaman peserta dan ke menu peserta dan menu admin. Oke. Nah, kemudian kita di halaman login ini kita akan menampilkan untuk registrasi atau daftar peserta baru. Oke. Untuk menambahkan form, klik di ini, di dialog atau di window project, itu ada project ujian CPT, itu tinggal klik kanan add new form. Oke. Form 1 form 3, sorry, ini tampil berupa form 3. Kemudian kita save. Yes. Nah, kita kembali ke form 1, ke unit satunya. Oke, kalau misalkan nanti klik registrasi peserta baru, klik 2 kali, berarti speed button 1 klik, yang akan dimunculkan adalah form 3. Oke. Cara manggil form 3 nya bagaimana? Di sini tadi kita sudah buat nih, ada tampil form. Nah, kita praktekkan sekarang untuk memanggil formnya. Kita kembali ke form 1, speed button 1 klik. Oke, kita panggil. Nah, form di sana yang dipanggil adalah form 3. Form 3, koma, diarahkan ke panel berapa? Ke panel 1. Kemudian kita simpan. Panel 1 itu yang mana? Ini. Panel 1 adalah di sini. Nah, saat nanti diklik registration peserta baru, nanti akan munculkan formnya di sini. Seperti apa hasilnya, kita coba. Oke, kita yes dulu karena ini untuk menghubungkan antara form 1 dengan form 3. Oke, kita jalankan. Ya, kita coba
registration peserta baru, dia akan tampil di sini ya. Oke, sekarang kita desain untuk form 3 nya. Oke, di sini untuk title-nya kita coba rubah title-nya dengan peserta baru. Oke, kita simpan, kemudian kita coba jalankan ya, kita coba klik. Nah, ini peserta baru. Oke, sampai di situ teman-teman. Kita lanjut part berikutnya. Yang akan kita bahas adalah untuk memasukkan atau mendaftarkan peserta baru. Jadi nanti dari peserta baru itu kita coba aktifkan dari admin, apakah dia diterima atau enggak itu nanti di admin untuk manajemennya di daftar peserta. Oke, kita lanjut ke part berikutnya. Terima kasih.